Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang indirect and mutual holdings. Ini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dafa Akbar Azhar, ada Lintang Aji Kusuma Dewangga, Dwi Atmaja Saputra, Ahmad Syafruddin Zuri, dan juga Mirna Nisfaul Laili. Baik, selanjutnya ada struktur indirect holdings father, son, and grandson. Nah, apa sih maksudnya dari father, son, and grandson? Nah, father, son, and grandson itu terjadi ketika perusahaan induk atau parent itu punya stok saham di subsidiary A atau anak pertama. Nah, sementara anaknya ini juga punya stok saham di subsidiary B atau cucunya. Jadi parent itu secara tidak langsung punya kepemilikan di subsidiary B karena dia punya kepemilikan di subsidiary A. Jadi secara tidak langsung memiliki subsidiary B melalui kepemilikannya di subsidiary A. Nah, untuk pencatatannya sendiri, struktur father, son, and grandson itu menggunakan metode ekuitas. Untuk anak menerapkan metode ekuitas untuk investasi di cucu. Untuk induk menerapkan metode ekuitas untuk investasi di anak. Kemudian bagian kepentingan pengendali dari laba konsolidasi meliputi yang pertama saham untuk kepemilikan langsung anak, dua bagian kepemilikan tidak langsung atas cucu oleh induk melalui anak. Nah, kenapa sih harus dua ini? Karena uh, tadi induk itu secara tidak langsung juga punya kepemilikan di cucu karena dia punya kepemilikan di anak. Nah, di sini ada contoh soal supaya kita itu bisa lebih paham. Pada 1 Januari 2009, Po itu mengakuisisi 80% saham Xiao. Pada 1 Januari 2010, Xiao mengakuisisi 70% saham Truk. Laba dan dividen untuk tahun 2010 adalah sebagai berikut. Po, Xiao, dan Truk. Untuk income-nya, Po 100, Xiao 50, Truk 40. Untuk dividen, Po 60, Xiao 30, dan Truk 20. Kemudian untuk entry jurnalnya, karena tadi itu anak menerapkan metode ekuitas untuk investasi di cucu, maka Xiao itu mengentry jurnal kas pada investment interest sebesar 14. Nah, 14 ini dari mana? 14 ini merupakan 70% dari 20 nominal 20 dividen truk tadi. Sementara untuk income, Xiao itu mengentry investment interest pada income from truk senilai 28. 28 ini merupakan 70% dari 40. Kemudian Po juga perlakuannya juga sama. Cash investment initial senilai 24 dari 80% dari 30. Nah, ini yang agak ribet ya teman-teman, karena tadi kan Po itu memiliki kepemilikan pada truk secara tidak langsung atas kepemilikannya terhadap Xiao. Jadi pertama yang kita cari itu adalah mencari Po itu memiliki berapa persen kepemilikan pada truk melalui Xiao. Jadi yang kita lakukan pertama adalah mengalihkan kepemilikan Po dan kepemilikan Xiao, kepemilikan Po atas Xiao dan kepemilikan Xiao atas truk. Jadi 80 kali 70 sama dengan 56. Kemudian 56 dikali 40 sama dengan 22,4. Kemudian tadi kan Xiao kan dimiliki Po sebesar 80%. Nah, ini 80 dikali 50 ketemu 40 ditambah tadi 56% dari truk sama dengan 62,4. Kemudian untuk alokasinya kita tuh bikin ada tiga Po, Xiao, and truk. Po kan tadi spirit income-nya 100 ditambah 62,4 atas kepemilikan Xiao 80% dan kepemilikan 56% dari truk. Jadi totalnya 162,4. Sementara Xiao karena dia memiliki 70% dari truk, dia ditambah 50 ditambah 28 jadi 78. Sementara truk harus dieliminasi sebesar 40. Nah, untuk pembagian atas controlling interest dan NCI-nya di sini total 162,4 milik Po yang merupakan controlling interest, sementara NCI atau truk itu sebesar 27,6 dengan total semuanya 190. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang indirect holding yang bagian afiliasi terkoneksi. Nah, sebelum masuk ke teorinya, di sini tertampil bagaimana struktural dari afiliasi terkoneksi. Itu ada parents, terus ada anak A, lalu juga B. Nah, parent ini punya kepemilikan 80% dari
subsidiary A. Nah, tapi juga parent itu punya 20% kepemilikan di subsidiary B. Dan subsidiary A itu punya 40% kepemilikan di subsidiary B. Nah, kalau di jumlah tuh parent bakal punya 52% kepemilikan ke B secara tidak langsung, karena 32 itu dihasil dari 80% dikali 40%. Nah, nanti kan hasilnya 32. Itu nanti bakal ditambah 20 kepemilikan langsung dari parent ke subsidiary B. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Ini ada teori dari afiliasi terkoneksi. Jadi kepemilikan tidak langsung afiliasi terkoneksi ini punya penanganan yang mirip dengan induk, anak, dan cucu. Tapi bedanya itu induk juga mempunyai kepemilikan langsung pada anak dan cucu. Nah, buat contoh saja, pet itu punya 70% kepemilikan dari sal dan juga 60% kepemilikan di T. Nah, tapi sal itu juga punya kepemilikan 20% di T. Nah, lanjut ke spread income. Nah, spread income dari pet itu 70, sal itu 35, dan T itu 20. Nah, lalu di dividennya pet itu 40, sal itu 20, dan T-nya 10. Nah, di sini tuh kita dapat informasi tambahan dari transaksi laba antar perusahaan. Nah, untuk downstreamnya itu pet menjual tanah sal dengan keuntungan 10%. 10 dolar. Nah, terus informasi kedua itu bagian upstreamnya, sal itu jual inventaris senilai 15 dolar ke pet, dan pet itu memiliki persediaan akhir dengan laba yang belum terrealisasi. Nah, lanjut ke kalkulasi invest balance. Nah, pada sal itu capital stock dan goodwill udah ada, terus return earningnya pada 1 Januari itu 50, lalu pada 31 Desember itu 69. Nah, nanti untuk penjualannya, untuk nyarinya itu kita pakai 31 Desembernya. Jadi 200 ditambah 69 tambah 12, nanti ketemu hasil 281. Nah, sebelumnya itu ada informasi tambahan, karena pet itu memiliki persediaan akhir dengan laba yang belum terrealisasi sebesar 5 dolar, jadi nanti jadi pengurang, jadinya 276. Nah, maksud dari split di 70 banding 30 ini, 70 itu kepemilikan pet kepada sal, terus 30%-nya itu NCI. Nah, di sini tuh ada unrealized profit online. Nah, kan di informasi tambahan tadi itu ada pet menjual tanah sal dengan keuntungan 10%. Nah, nanti jadi pengurang juga untuk keduanya. Terus ini kan ada investment in sal 70%. Nah, yang kita pakai itu yang 276 ini, bukan yang 266. Nah, jadi nanti 70 dikali 276 dikurangi 10, jadi unrealized profit online-nya turun nanti. Jadi ketemu hasil
138,2. Nah, untuk NCI-nya itu 30% dari 276. Ini enggak dikurangi 10 karena NCI ini enggak ada nggak dapat keuntungan 10%-nya. Maaf, $10. Jadi ketemu hasil 82,8. Nah, untuk T ini juga sama caranya. Jadi capital stock ditambah return earning terus goodwill. Kalau untuk 1 Januari itu 100 tambah 80 tambah 12 itu ketemu 192. Untuk 31 Desembernya 100 ditambah 90 tambah 12 ketemu 202. Nah, masuk dari 60% terus 20% dan 20% lagi. Ini investment yang untuk 60% itu investmentnya PET. Jadi 60% dari 60% 192. Jadi 60%-nya 192 itu 115,2. Terus ini juga sama, 60%-nya dari 202 itu 1,2. Nah, investment inti yang 20% ini dari investmentnya SAL kepada T itu 38,4. Ini dari hasil 20%-nya 192. Terus 40,4-nya ini dari 20%-nya 202. Nah, untuk NCI-nya ini non kepemilikannya ini 38,4 maaf dari 192. Terus 40,4-nya juga sama dari 20%-nya 202. Nah, selanjutnya masuk ke pembagiannya. Di sini kita bahas untuk spread income-nya. Nah, di PET itu 70, SAL 35 dan TAI-nya itu 20. Karena udah dari slide yang sebelumnya. Jadi menghitung dari langsung pembagian spread income-nya ya. Untuk T itu 4 itu 12 itu dari 60% kepemilikan dari PET. Terus 4 itu dari 20% kepemilikan SAL dan sisanya tuh NCI. Jadi 4 juga. Nah, lanjut ke SAL itu kita dapat 34. Itu penjumlahannya 35 dikurangi 5 lalu ditambah ditambah 4 lalu kali 70% jadinya dapat 23,8. Nah, untuk PET-nya sendiri itu 95,8 itu kita dapat dari 70 dikurangi 10 lalu ditambah 12 lalu ditambah 23,8. Maaf, untuk salnya tadi kelupaan. Untuk NCI-nya itu 30%. Jadi 30% dari 34 itu 10,2. Nah, caranya kurang lebih sama untuk pembagian dividennya. Nah, di TAI itu 60% dari PET itu 6 ini kita dapat dari ini dari 10 dikali 60%, jadi ketemu 6. Untuk NCI-nya 2. Untuk kepemilikan SAL kepada T itu 20%, jadi 10 kali 2. Terus untuk SAL itu kan PET punya 70 kepemilikan di SAL, jadi 20 itu dikali 70% ketemu 14. Lalu NCI-nya itu 30%
30% nya dikali 20 ketemu 6. Nah, untuk petnya sendiri itu tinggal dijumlah aja. 6 ditambah 14 terus ditambah ini 20. Nah, selanjutnya masuk ke pembagiannya. Di sini kita bahas untuk spread income-nya. Nah, di pet itu 70, sal 35 dan tie-nya itu 20. Karena udah dari slide yang sebelumnya. Jadi menghitung dari langsung pembagian spread income-nya ya. Untuk T itu 4 itu 12 itu dari 60% kepemilikan dari pet, terus 4 itu dari 20% kepemilikan sal dan sisanya tuh NCI. Jadi 4 juga. Nah, lanjut ke sal itu kita dapat 34 itu penjumlahannya 35 dikurangi 5 lalu ditambah 30 ditambah 4 lalu kali 70% jadinya dapat 23,8. Nah, untuk petnya sendiri itu 95,8 itu kita dapat dari 70 dikurangi 10 lalu ditambah 12 lalu ditambah 23,8. Maaf, untuk salnya tadi kelupaan. Untuk NCI nya itu 30%, jadi 30% dari 34 itu 10,2. Nah, caranya kurang lebih sama untuk pembagian dividennya. Nah, di TAI itu 60% dari PET itu 6 ini kita dapat dari ini dari 10 dikali 60%, jadi ketemu 6. Untuk NCI nya 2, untuk kepemilikan sal kepada T itu 20%, jadi 10 kali 2. Terus untuk sal itu kan PET punya 70 kepemilikan di sal, jadi 20 itu dikali 70% ketemu 14. Lalu NCI nya itu 30%, 30% nya dikali 20 ketemu 6. Nah, untuk PET nya sendiri itu tinggal dijumlah aja. 6 ditambah 14 terus ditambah ini 20. Lanjut ke worksheet-nya. Worksheet entry sales pada COGS itu 15 dari informasi tambahan. Di bagian ini upstream, sal itu menjual inventaris senilai $15 kepada PET. Lalu jurnal kedua itu COGS pada inventory, ini juga dari informasi tambahan bagian upstream. Yang bagian PET memiliki persediaan akhir dengan laba yang belum terrealisasi senilai $5. Nah, terus gain on sale of land pada line itu dari informasi tambahan juga. Yang bagian downstream itu PET menjual tanah sal dengan keuntungan 10. Nah, lalu untuk income from T itu kita dapat dari 12 yang slide sebelumnya. Bagian pembagian tadi di bagian spread income itu 60% kepemilikan PET 12 tadi, terus sal 20 jadi 12 tambah 4
jadi 16. Terus pada dividen dan juga investment inti keduanya itu sebesar 8. Lalu NCI share D-nya itu 4 kita dapat dari tempat yang sama dan garis yang sama itu 4. Terus dividennya kita dapat 2 itu di bagian pembagian dividen. Terus NCI nya juga sama di bagian dividen, yang bagian T 20 dan juga sal iya betul 20 dan sal 20%. Terus 20% nya NCI. Terus income from sal 13,8. Terus investment in sal ini 13,8 itu kita dapat dari paid income from sal itu kan awalnya 23,8 karena tadi itu udah dikurangi unrealized gain jadinya 13,8. Nah 0,2 ini untuk menutupi di bagian pembagian dividen, jadi income from sal, investment in sal pada dividen 14 ini dari 70% kepemilikan PET. Jadi 0,2 di investment sal itu untuk membalanskan 13,8 nya. Terus NCI share sal 10,2 itu NCI yang enggak dimiliki oleh PET. Terus dividen 6 itu dari 60% nya bagian dari PET. Terus 4,2 itu dari NCI nya sal. Terus lanjut ke capital stock di 100 itu dari bagian calculating invest balance, yang bagian T itu kan 100 pada tanggal 1 Januari, terus 80 di return earningnya, terus goodwillnya 12. Nah itu jumlahnya capital stock, return earning, goodwill pada investment inti dan NCI. Nah investment inti itu 153, lalu NCI nya 38,4. Nah 38,4 ini dari 20% nya 192. Lalu sisanya itu 153 itu 80% dari 192. Lanjut ke jurnal berikutnya, capital stock ini bagian sal, terus return earning, goodwill pada investment in sal, dan NCI sal. 200 ini juga tempatnya sama dari calculating investment balance, yang bagian sal di 1 Januari 200 capital stock 50 dari return earning, 12 nya goodwill. Terus pada investment in sal 183 itu sisanya NCI. Jadi NCI nya kan 30% dari 276. Iya benar, 30% nya 276 itu dapat 78,6. terus sisanya ini 70% nya investment in sal, jadi PET ke sal itu 70, jadi 70 dikali 276. Terus tadi karena ada unrealized profit online nya jadi dikurangi 10, jadi 183. Nah untuk konsolidasi worksheetnya kita tinggal masukin aja, yang bagian kredit ya bagian kredit, bagian debit ya bagian debit. Nanti untuk hasilnya itu yang bagian yang kanan ini
sama yang bawah itu hasilnya sama 969,2. Oke, jadi kali ini saya akan membahas terkait mutual holding. Jadi di sini ada salah satu ilustrasi apa itu mutual holding. Jadi di sini ada mutual holding yang pertama ada dua jenis. Yang pertama ada parent mutually owned. Jadi di mana sini adalah si induk itu punya kepemilikan ke anak, kepemilikan atas anak sebesar 80%. Nah, di sisi lain tapi si anaknya ini punya kepemilikan saham sebesar 10% atas saham induk. Nah, yang kedua ini ada connecting affiliates mutually owned. Jadi di sini adalah yang saling memiliki adalah antara anak dan si induk. Jadi induk punya kepemilikan ke anak A sebesar 80% dan kepemilikan ke anak B sebesar 20%. Tapi si anak A itu punya kepemilikan atas anak B sebesar 40% dan si anak B itu punya kepemilikan ke A sebesar 20%. Jadi yang di sini yang terjadi mutual holding adalah si anaknya saja. Nah, dalam mengatasi konsolidasi atas kasus semacam ini itu ada dua pendekatan. Yang pertama ada treasury approach atau pendekatan yang dimana saham induk yang dimiliki anak dianggap sebagai saham treasury. Nah, yang pendekatan kedua itu ada conventional approach, pendekatan yang memperhitungkan kepemilikan akan atas induk berdasarkan ekuitas dan menghilangkan akun investasi anak terhadap akun ekuitas induk dengan cara biasa. Nah, untuk lebih jelasnya, saya dan rekan saya akan memberikan contoh dari pendekatan treasury stock dan pendekatan konvensional. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait mutual holding konvensional approach atau pendekatan konvensional. Jadi di sini asumsinya ada sebuah perusahaan yang bernama perusahaan PAM membeli 90% saham dari perusahaan Sun. Jadi di sini PAM adalah induk dan Sun adalah anak dengan harga 540 pada tanggal 1 Januari 2016. Asumsi fair value dan book value sama. Jadi nggak ada goodwill di sini. Nah, selain itu, Sun pada tanggal 5 Januari itu membeli 10% saham PAM. Jadi anak membeli 10% saham induknya. Nah, pada tahun tersebut PAM mencatat income tidak termasuk income dari Sun. Di separate income si induknya sendiri adalah 100.000 dan Sun mencatat income di luar pendapatan atas 10% pendapatan PAM itu adalah sebesar 60.000. Nah, ini di bawah adalah jurnal ketika akuisisinya. Jadi pada tanggal Januari, waktu si induk melakukan akuisisi kepada si Sun, itu jurnalnya adalah seperti biasa, investment in Sun pada kas, di mana nilainya adalah 540.000. Nah, pada tanggal 5 Januari, waktu si anak membeli saham si induk, itu jurnalnya adalah sebagai berikut. Pertama adalah capital stock sebesar 100.000 dan return earning sebesar 40.000 dan investment in Sun sebesar 140.000. Oke, jadi langkah selanjutnya adalah langkah yang membedakan antara conventional approach dengan si treasury approach. Jadi kalau pada treasury approach kan kita kalau ada pendapatan sebesar 60.000 dari si anak itu karena kepemilikannya 90%, maka 90% dari pendapatan si anak atau 90% dari 60.000 itu diberikan ke si induk, tercatat atas investment income untuk si induk. Nah, kalau di sini itu berbeda. Di sini itu
kita perlu menghitung, karena si anak punya kepemilikan 10% atas saham induk, kita perlu menghitung pendapatan si anak itu ditambah dengan 10% yang dari induk. Nah, sedangkan yang dari induk itu perlu menghitung pendapatan yang dari si anak yang telah ditambahkan dari pendapatan mereka sendiri. Nah, untuk menghitung kasus tersebut, kita di sini adalah menggunakan pendekatan secara matematik. Nah, di sini contohnya adalah di mana P ini adalah income dari PAM pada konsolidasi dengan basis konsolidasi, dan S adalah income dari SUN dengan basis konsolidasi. Nah, maka P sama dengan spread earning of 100.000. Jadi pendapatan PAM masing-masing, mereka. Jadi PAM 100.000 ditambah 90 dari S, dan untuk S sendiri adalah 60.000 plus 10% P. Nah, jadi secara matematik bisa dikatakan pendapatan P itu sama dengan 100.000 tambah 0,9 dikali 60.000 ditambah 0,1 P. Nah, itu selanjutnya adalah P sama dengan 100.000 ditambah 0,9 kali 60 hasilnya 54,5, dan ditambah 0,9 kali 0,1 P yang hasilnya 0,09 P. Nah, ini secara matematis dengan hukum pencoretan itu, maka P sama dengan 0,91 P itu sama dengan 154. Nah, jadi 154 dibagi 0,91 hasilnya 169,231. Itu adalah pendapatan total P. Nah, karena pendapatan total P adalah 169, maka pendapatan CS adalah 60 ditambah 1,169,231 dikali 0,1. 0,1 dari mana? Tadi kan 10% atas, dia punya 10% atas pendapatan P. Jadi total pendapatan S itu sebenarnya adalah 76.923 dolar. Nah, jadi yang diberikan ke S atau yang dicatat sebagai investment income oleh si S itu adalah 90% dari 76.923 ini. Untuk lebih lanjut saya akan tunjukkan pada laporan konsolidasinya. Nah, di sini ada laporan konsolidasi atas PAM dan SUN. Nah, di sini bisa dilihat pada investment income itu menunjukkan angka 52.308. Ini dari mana? Ini adalah dari pendapatan yang sebelumnya dihitung sebelumnya. Jadi si S kan pendapatan 76.923. Nah, 90% dari 76.923 itu adalah 52.308. Nah, 52.308 ini yang dicatat sebagai investment income oleh si induk perusahaan atau oleh si PAM. Nah, karena pendapatan si SUN adalah 60.000, berarti sisa dari 60.000 dikurangi pendapatan yang dicatat oleh SUN itu adalah buat NCI. Di sini NCI-nya adalah 7.692. Nah, untuk sisanya sama seperti pada catatan konsolidasi pada chapter-chapter sebelumnya, di mengeliminasi ekuitas dan mengeliminasi investment yang ada dan mencatat controlling interest akhir. Masih sama seperti itu. Yang jadi perbedaan adalah cara penghitungan investment income-nya atas si induk dan si anaknya. Jadi di sini kita akan mencatat mutual holding dengan metode saham treasury. Kemudian
Di sini kita tahu dari soal ya, Pace itu memiliki 90% saham Salt yang diakuisisi pada nilai wajar yang sama dengan biaya perolehan tanpa adanya goodwill. Kemudian Salt itu memiliki 10% dari saham Pace. Pada awal tahun 2010, dari investasi di Salt itu sebesar $297, kemudian NCI-nya ada 33 dolar. Dengan total ekuitas pemegang saham Salt itu saham biasanya sebesar 200, kemudian retained earningnya sebesar $130. Kemudian pada tahun 2010, selama tahun 2010 pendapatan terpisah dari Pace yaitu $60, kemudian Salt itu $40, dan dengan dividen dari Pace itu $30 dan juga Salt $20. Kemudian Pace ini menggunakan treasury stock method, jadi spirit income yang didapatkan oleh Pace itu sebesar 60, kemudian Salt itu 40, dengan totalnya adalah 100. Oke. Kemudian parent dividendnya yaitu 3. Pace dan juga Salt itu sama-sama 3. Kemudian dengan alokasi Salt 90 dibagi 10%. Jadi yang awalnya 38,7 dibagi dengan 10% itu hasilnya 4,3. Selanjutnya dari saham Pace, Pace ini kan memiliki 100% sahamnya kan. Jadi di sana totalnya adalah 95,7 dikurangi dari 4,3 NCI-nya. Kemudian sama totalnya dengan 100 bisa dilihat di tabel yang berwarna hijau itu. Dengan penjelasan controlling interest share-nya itu 95,7, kemudian NCI-nya itu sebesar $4,3. Kemudian Pace income from Salt itu 38,7 dikurangi dengan 3 dari dividennya yaitu sebesar 35,7. Kemudian jurnalnya sendiri menggunakan equity methods itu cash sebesar 18 pada investment in Salt sebesar 18. Ini untuk dividen. Dan yang bawahnya itu untuk dividen. Jadi investment in Salt-nya itu dapatnya 38,7, kemudian income from Salt itu 38,7 juga. Untuk income dari Salt-nya itu sebesar 3, kemudian dividends-nya sebesar 3. Kemudian in the place of the last entry, the Pace could record its dividend directly as. Jadi Pace ini bisa mencatat record dari dividennya itu seperti ini ya. Jadi dividennya sebesar 27 pada debit, kemudian income from Salt juga pada debit sebesar 3, kemudian cash sebesar 30. Kemudian di kertas kerjanya dari income from Salt itu 35,7 dengan kredit dividen sebesar 18, kemudian investment in Salt itu sebesar 17,7. Kemudian dari NCI-nya kita dapatkan tadi kan 4,3. Jadi dividennya tadi 2, kemudian NCI-nya dapat 2,3. Kemudian dari common stock tadi 200, kemudian dari retained earning-nya 130. Itu masuk debit, kemudian dari kreditnya itu investment in Salt-nya sebesar 297 ditambah dengan NCI-nya sebesar 33. Kemudian dari treasury stock-nya itu sebesar 70 dan investment in Pace-nya itu 70.